Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Temu, tempatnya perspektif menyatu. Tidak seperti kalender Syamsiah yang sudah pasti, penanggalan Hijriah Komariah mengacu atas perputaran bulan atas bumi. Hal ini menjadi sangat penting karena berkait erat dengan kehidupan beragama bagi umat muslim, seperti penentuan awal bulan Ramadan, penentuan hari raya Idul Fitri, dan momen-momen penting lainnya. Perbedaan seringkali muncul. Lalu, keputusan mana yang akan kita ikuti? Dan bagaimana kita menyikapi berbagai perbedaan ini? Temukan jawabannya dalam Titik Temu. Pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu yang pertama ada Ustadz Zahir Yahya selaku anggota Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia, dan yang kedua ada Mas Firdaus selaku Direktur Pelaksana Lembaga Falak Abi. Apa kabar Ustadz? Baik. Mas Firdaus, apa kabar? Mungkin kita akan langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita akan bertanya pertama kepada Ustadz Zahir Yahya. Ustadz, kenapa dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah Komariah ini terjadi perbedaan? Banyak sekali perbedaan yang terjadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup bernyali tapi mendasar. Izinkan saya menjelaskannya agak sedikit panjang. Kenapa terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan sesuai kalender Komariah? Hal tersebut disebabkan setidaknya dikarenakan adanya dua aliran yang berbeda dalam hal penentuan awal bulan. Yang pertama, aliran hisab, dan yang kedua, aliran ru'yah. Berdasarkan hisab, seseorang bisa menentukan awal bulan sesuai dengan kalkulasi ilmiah yang dia buat terkait dengan lahirnya bulan. Metode ini sudah sangat maju dan berkembang, bahkan sebagiannya sudah berupa aplikasi di mana setiap orang bisa menggunakannya dan dengan mudah memahami kapan peristiwa konjungsi atau yang juga disebut dengan ijtima yang menandai lahirnya new moon atau bulan baru terjadi, berapa ketinggian hilal pada saat matahari terbenam untuk pertama kalinya setelah peristiwa ijtima, berapa elongasinya, berapa iluminasi dan pencahayaan yang ada di hilal, dan berbagai masalah terkait dengan spesifikasi bulan. Seperti yang saya katakan, metode ini sudah cukup berkembang, bahkan mungkin teman-teman bisa melihat aplikasi yang diterbitkan oleh Falak Ahlul Bait Indonesia bernama Paket Ibadah, di mana di dalamnya terdapat fitur yang menampilkan spek bulan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, para penganut aliran hisab, mereka dengan mudah bisa menetapkan awal bulan untuk bahkan beberapa tahun ke depan, untuk 10 tahun, 100 tahun, dan beberapa tahun ke depan. Problemnya adalah bahwa menurut aliran yang kedua, yaitu aliran ru'yah, penetapan awal bulan tidak bergantung hanya kepada masalah apakah bulan sudah terlahir atau belum terlahir, melainkan bahwa bulan yang sudah diasumsikan telah terlahir masih harus dipastikan apakah bulan tersebut bisa dilihat apakah dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik atau tidak. Jadi para peru'yah ketika mereka turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pemantauan hilal, di saat mereka juga berbekal dengan semua data yang dibutuhkan, mereka tahu persis umpamanya bahwa bulan sudah terlahir, berapa ketinggiannya, berapa usianya, dan beberapa spek bulan lainnya. Namun dengan semua pengetahuan yang mereka miliki tentang spesifikasi bulan yang hendak dia pantau atau mereka pantau pada hari tertentu, mereka tidak bisa menetapkan awal bulan hanya dengan pengetahuan bahwa bulan sudah ada, melainkan mereka harus bisa melihat
bulan tersebut. Apabila ternyata bulan bisa dilihat, maka awal bulan bisa ditentukan. Jika tidak terlihat, maka awal bulan tidak bisa ditentukan. Nah, ini mungkin latar belakang pertama kenapa terjadi perbedaan di dalam menentukan awal bulan. Apakah sebabnya terbatas hanya pada permasalahan ini? Tentu tidak. Perbedaan terus berlanjut bahkan di internal para penganut aliran ru'yah. Ya. Terlepas apakah ada yang mengikuti hisab atau tidak, para penganut aliran ru'yah juga mereka berpotensi untuk berbeda di dalam menyimpulkan kapan awal bulan. Sebut saja umpamanya ketika di antara para penganut aliran ru'yah ada yang meyakini bahwa memantau hilal hanya bisa dilakukan dengan mata telanjang. Artinya tidak boleh dengan menggunakan alat optik seperti teleskop dan lainnya. Sementara ada sebagian yang lain dari kalangan penganut aliran ru'yah yang sama mengatakan bahwasanya ru'yah bisa dilakukan dengan menggunakan alat optik. Itu tentu akan melahirkan perbedaan-perbedaan, artinya berpotensi untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dalam satu aliran aja sudah bisa berbeda-beda gitu. Antara sesama penganut aliran ru'yah mereka masih dimungkinkan akan mengalami perbedaan di dalam menyimpulkan awal bulan. Belum lagi umpamanya perbedaan di internal penganut aliran ru'yah tentang batas apa yang disebut dengan imkanur ru'yah. Kapan sih sebetulnya bulan itu bisa terlihat? Ya. Dalam situasi seperti apa bulan bisa dilihat? Dalam menentukan batasan imkanur ru'yah juga terjadi perbedaan di antara mereka. Muncullah beberapa kriteria seperti yang dikenal, kriteria Mabims dan lainnya. Dan last but not least, yang juga bisa menimbulkan perbedaan di dalam menyimpulkan awal bulan adalah permasalahan apakah sesuatu yang menjadi kesaksian para saksi di lapangan ketika mereka mengaku melihat hilal, kemudian mereka bersaksi dan bahkan berani disumpah bahwa mereka melihat hilal, apakah kesaksian mereka harus diterima apa adanya atau masih harus mengikuti parameter-parameter tertentu untuk menerima kesaksian mereka? Berarti bahkan dari satu tempat saja bisa memberikan hasil yang berbeda-beda, Ustaz. Pastinya begitu, ya. Muncul apa wacana yang disebut dengan hilal syar'i itu disebabkan adanya kecenderungan sebagian untuk menerima kesaksian para saksi yang disumpah apa adanya dan mungkin sebagian yang lain tidak menyikapi kesaksian para saksi seperti itu. Jadi perbedaan di dalam menentukan awal bulan masih akan tetap ada. Umat Islam masih akan terus dibayangi dengan perbedaan seperti ini dalam kehidupan keberagamaan mereka, khususnya yang menyangkut kapan memulai puasa Ramadan, kapan akan beridul fitri. Apakah ini perbedaan yang tergolong rahmat atau tidak? Wallahu alam. Yang pasti hanya akan menyedikit perbedaan seperti ini ketika dilakukan pendekatan yang komprehensif. Nah, berkenaan dengan masalah ini, apa yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama mazhab Ja'fari cukup jelas sebetulnya bahwa menurut mereka penentuan awal bulan itu hanya bisa dilakukan dengan metode ru'yah, semata-mata dengan metode ru'yah dan bukan dengan metode yang lainnya. Hal seperti ini bukan berarti setiap dari kita kemudian untuk bisa menentukan awal bulan berarti kita semua harus melakukan pemantauan hilal, tidak seperti itu. Ru'yah hilal itu bisa dilakukan oleh orang sendiri, dia sendiri melakukannya dan dia bisa menyimpulkan apakah dia melihat atau tidak melihat, tapi dia juga bisa memanfaatkan apa yang menjadi aktivitas orang lain di dalam meru'yah hilal yang sampai kepada dia. Melalui apa? Melalui salah satunya adalah kesaksian dua orang adil. Ketika dua orang yang tergolong adil memberikan kesaksian bahwa mereka melihat hilal, keduanya melihat hilal, maka kita atau seorang mukallaf bisa memanfaatkan ru'yah hilal yang dilakukan oleh dua orang adil dan mereka mau bersaksi untuk dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan. Sebagaimana juga ru'yah hilal bisa disimpulkan dari apa yang disebut dengan
menyebarnya atau popularitas berita tentang ru'yah sedemikian rupa sehingga membuat seorang mukallaf yakin bahwasanya ru'yat hilal pasti sudah terjadi. Kalau tidak akan menyebar sedemikian luas. Jadi intinya bahwa awal bulan hanya bisa ditentukan dengan ru'yah hilal. Apabila seseorang bisa menetapkan awal bulan melalui ru'yah, apakah ru'yah sendiri atau ru'yah yang menjadi kesaksian dua orang adil atau ru'yah yang dia pastikan sudah terjadi, artinya dia yakin bahwa ru'yah pasti sudah terjadi dikarenakan salah satu sumber yang bisa menghadirkan keyakinan adalah menyebarnya berita ru'yah sedemikian luas sehingga dia yakin bahwasanya ru'yah benar-benar terjadi. Apabila ini, maka seseorang bisa menentukan awal bulan sesuai dengan ru'yah hilal. Kalau tidak, maka dia harus menentukan awal bulan dengan jalur alternatif, dalam hal ini adalah menyempurnakan bulan sampai 30 hari, baru kemudian dia bisa menentukan awal bulan berikutnya. Secara singkat saya katakan kenapa ada perbedaan di dalam menentukan awal bulan, kenapa harus ada yang mengikuti jalur hisab dan ada yang mengikuti jalur ru'yah. Hal tersebut secara garis besar disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap berbagai riwayat hadis yang menjelaskan tentang penetapan awal bulan. Ya. Kita semua kaum muslimin tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan batalkan puasa, artinya menjelang 1 Syawal karena juga melihat hilal. Sebagian orang menafsirkan bahwa ru'yah hilal adalah subjek hukum. Subjek hukum artinya bahwa melihat hilal itu adalah subjek hukumnya untuk menentukan awal bulan. Mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa menentukan awal bulan. Sementara yang lain mengatakan bahwasanya subjek hukum untuk menetapkan awal bulan bukan ru'yahnya, tetapi keberadaan hilal itu sendiri. Sementara ru'yah semata-mata hanya salah satu cara untuk mengetahui apakah bulan sudah lahir atau belum. Mereka yang mengatakan bahwasanya subjek hukum dalam penentuan awal bulan adalah ru'yah hilal, maka mereka hanya akan menetapkan awal bulan ketika mereka meru'yah. Sementara mereka yang mengatakan bahwasanya ru'yah hanya semata-mata cara untuk mengetahui apakah hilal ada atau tidak ada, maka mereka bisa menggunakan ru'yah, tetapi juga bisa menggunakan cara lain, dalam hal ini seperti hisab dan lainnya. Kira-kira begitu. Baik, berarti dalam mazhab Ja'fari hanya ada satu cara yang bisa digunakan untuk menentukan awal bulan, yaitu ru'yah hilal. Ustaz. Mayoritas ulama mazhab Ja'fari menetapkan ru'yah sebagai satu-satunya cara untuk menetapkan awal bulan. Memang ada apa yang disebut dengan penetapan dari Hakimul Muslimin, bahwa penguasa kaum muslimin ketika menetapkan awal bulan tentu berlandaskan ru'yah juga yang sampai kepada beliau. Apa yang menjadi ketetapan beliau juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan awal bulan. Tetapi apa yang disebut dengan Hakimul Muslimin adalah terminologi khusus dalam fikih Islam yang butuh penjelasan berkenaan dengan hal itu, di mana salah satu kriteria yang disebut Hakimul Muslimin adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dan penyimpulan hukum secara langsung. Dia harus seorang mujtahid. Ya. Kita sudah mendengar penjelasan sedikit gambaran tentang ru'yatul hilal dari sisi agama. Kita akan bertanya kepada Mas Fir. Mas Fir, mungkin apa ru'yatul hilal menurut astronomi itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mempersingkat apa yang ditanyakan oleh presenter ya, di mana untuk menjelaskan perspektif astronomi terhadap apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilal itu juga membutuhkan penjelasan yang panjang lebar ya, tapi saya akan coba mempersingkat. Begini, ru'yat hilal atau biasa disebut untuk istilah astronominya itu dengan moon sighting ya, moon sighting atau lebih khusus crescent watch begitu. Itu berkaitan dengan serangkaian
pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk terjadinya kegiatan ru'yat hilal itu sendiri. Yang saya maksud dengan pengetahuan dasar adalah seorang peru'yat hilal itu harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar atau basic astronomi yang dibutuhkan berkaitan dengan objek-objek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ru'yat hilal. Objek-objek langsung dan tidak langsung itu ada 3 ya untuk ru'yat hilal. Itu ada matahari, ada bulan, dan ada bumi. Matahari adalah pihak atau objek yang satu-satunya yang mengeluarkan cahaya yang menyebabkan sehingga bentuk bulan itu berubah-ubah. Kadang kita tahu bahwa bulan itu kadang sabit ya, kadang purnama, kadang bulan itu separuh, begitu kan. Itu yang menyebabkan adalah posisi bulan terhadap matahari itu. Sudutnya sebesar apa. Seperti itu. Nah, matahari adalah objek ru'yat hilal yang tidak langsung dalam ini. Nah, adapun satunya adalah objek hilal itu sendiri yang merupakan objek langsung yang diamati secara langsung dalam ru'yat hilal. Namun karena karena hilal ini tidak seperti matahari. Matahari di mana kita tahu dia memiliki sumber cahaya sendiri, berbeda dengan hilal ya, yang tidak bercahaya. Ada satu objek lagi yang bumi. Bumi itu berkenaan dengan posisi kita melakukan ru'yat hilal. Di mana kita? Itu juga berpengaruh terhadap hasil pengamatan seseorang ketika melakukan ru'yat hilal. Itu satu hal ya, berkenaan dengan objek. Ada lagi yang berkenaan dengan istilah-istilah. Jadi di dalam ru'yat hilal kita mengenal beberapa istilah yang biasanya kalau orang awam itu agak sulit ya, susah ya. Kecuali yang sudah pernah sedikit baca buku astronomi dan sebagainya. Itu ada istilah yang namanya usia hilal, ya. Ada istilah ijtima juga. Ada istilah tinggi hilal. Ada istilah elongasi. Nah, itu ijtima. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana ijtima itu hubungannya dengan ru'yat hilal oleh Ustaz Zahir tadi. Tapi saya akan lebih perinci lagi. Ijtima adalah salah satu fase di mana ketika bulan dalam satu periode mengelilingi bumi itu terbagi dalam beberapa fase. Ada beberapa fase sebagaimana saya sebut tadi. Ada purnama misalnya, terus ada bulan yang separuh itu atau disebut bulan seperempat misalnya, seperempat awal, seperempat akhir. Kemudian ada ijtima atau disebut juga new moon istilahnya. New moon itu adalah fase di mana bulan sudah tidak bisa terlihat dari bumi karena posisinya itu satu garis bujur ekliptik dengan matahari. Artinya bagian yang diterangi di dalam objek bulan ini adalah bagian yang berseberangan dengan kita. Sehingga bagian yang menghadap kita adalah bagian yang gelap. Sehingga bulan tidak bisa dilihat. Nah, itu disebut juga bulan baru atau bulan lahir atau new moon dan sebagainya. Itu yang di ru'yah itu bulan baru itu. Setelahnya bulan baru. Nah, jadi ada jarak kemudian dari ijtima ini menuju untuk bulan siap di ru'yah. Nah, itu menuju sabit. Sudah menuju sabit. Sabit itulah yang di ru'yah. Yang di ru'yah. Nah, ada masalah tersendiri di sini ketika kita menyebutkan bulan sebagai objek langsung pengamatan, apalagi bulan yang sabit yang tipis. Nah, sementara diameter bulan itu kurang lebih setengah derajat. Kalau dibandingkan dengan sudut
pandang manusia ya, lebar pandang manusia itu adalah 90 sampai 100 derajat dibandingkan dengan setengah derajat. Nah, dari sudut penglihatan manusia yang mencapai 100 derajat itu untuk menemukan objek yang setengah derajat itu sudah masalah tersendiri kan. Susah. Jadi orang harus tahu di mana posisi hilal pada saat ini, pada jam ini. Posisinya harus pas berarti ya. Harus pas. Pada hari apa dia harus melakukan ru'yat hilal? Iya. Kapan ijtima terjadi? Nah, serangkaian pengetahuan itu orang harus tahu. Setinggi apa hilal hari ini? Sehingga kalau saya memasang atau men-setting alat tertentu untuk memastikan posisi hilal, saya bisa dengan cepat mengidentifikasi di mana hilal itu berada. Artinya bahwa secara garis besar seorang pengamat hilal itu harus berkaitan dengan atau dia harus dilengkapi dengan kelengkapan pengetahuan dasar untuk kepentingan lihat hilal itu sendiri. Ya, berarti untuk sebelum meru'yah itu harus ada data-data yang lengkap, yang pasti sehingga posisinya pas dan semuanya sesuai dengan, karena pandangan kita kan sangat luas. Jadi kita harus memandang pada satu posisi yang tepat untuk menemukan hilal tersebut. Ya, tidak hanya itu, bukan hanya itu berkaitan dengan data hisab yang bisa kita dapatkan dari sumber yang mudah didapat yang sekarang ya. Dengan adanya teknologi yang sekarang sangat memungkinkan setiap orang bisa mendapatkan itu dengan mudah. Tapi ini juga berkenaan dengan kemampuan dia menggunakan alat, mengarahkan alat, karena akan berhubungan dengan navigasi juga. Gitu ya. Menggunakan kompas, bagaimana dia. Kemudian penggunaan alat lain, misalnya dibutuhkan teleskop dan sebagainya dan sebagainya. Kelengkapan seperti itu. Oke Mas Fir, tadi Ustadz sempat menyinggung bahwa adanya dua aliran yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Nah, menurut dari sisi astronomi sendiri, apakah ada itu perbedaan-perbedaan dalam menentukan awal bulan dalam satu aliran ru'yah ini sendiri? Kan banyak sekali pihak yang melakukan ru'yah. Lalu apakah ada parameter atau standar dalam penentuan awal bulan tersebut? Baik. Jadi mengenai perbedaan itu mungkin lebih ke perbedaan hasil ya. Maksudnya perbedaan hasil, bukan perbedaan menentukan awal bulannya ya. Tapi di perbedaan hasil ru'yahnya bagaimana begitu kan. Berkaitan dengan ketampakan hilal itu sendiri. Perbedaan ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Misalnya perbedaan satu, perbedaan karena posisi pengamat. Ya, posisi pengamat bisa dibagi menjadi dia di bujur yang berbeda. Misalnya bujur yang berbeda itu berkaitan dengan waktu. Karena misalnya seorang pengamat di bagian timur, belahan timur misalnya, hasilnya akan berbeda dengan pengamat yang di sebelah barat, walaupun pada tanggal yang sama, pada hari yang sama. Nah, karena berkaitan dengan usia hilal tadi itu, jadi semakin ke barat, itu usia hilal akan semakin tua, sehingga kemungkinan terlihat hilal di belahan barat lebih besar dari di belahan timur. Itu berkenaan dengan bujur ya, posisi bujur geografis di permukaan bumi. Ada lagi perbedaan posisi juga yang berkaitan dengan posisi lintang utara, selatan, atau di daerah Khatulistiwa misalnya. Itu perbedaannya berkaitan dengan variasi antara besaran elongasi dan ketinggian hilal. Jadi ada kalanya pada garis senja yang sama, pada jam pengamatan yang sama, itu terjadi selisih antara lintang utara dan lintang selatan dalam kaitannya dengan ketinggian hilal dan elongasi. Misalnya terjadi elongasi lebih besar di utara dengan ketinggian tertentu, itu berbeda hasilnya. Kalau kita melihat di lokasi di lintang selatan, itu pasti elongasinya akan lebih pendek dan dengan ketinggian yang lebih
besar. Nah, variasi-variasi seperti itu juga mempengaruhi hasil ru'yat juga. Itu adalah perbedaan pada keterangan yang pertama itu. Jadi hasilnya yang berbeda-beda itu hasilnya ya. Hasil kemungkinan perbedaan hasil ru'yahnya. Kemudian berkaitan dengan alat, ada yang melihat dengan mata telanjang, dengan yang menggunakan bantuan alat optik, binokular, teleskop, ya tentu saja beda. Hasilnya gitu bisa ya. berbeda-beda Nah, juga. ya tentu saja. Dalam hal ini, misalnya mata telanjang itu akan melihat hilal itu belakangan. Jadi yang pertama biasanya hilal itu akan bisa ditangkap teleskop lebih dahulu, kemudian berikutnya binokular yang kemampuannya lebih rendah dari teleskop, baru kemudian Terakhir baru mata telanjang. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menyebabkan hasil ru'yat yang bisa berbeda. Yang terakhir adalah faktor cuaca. Jadi keterhalangan cuaca. Jadi ada kalanya hilal itu tinggi yang seharusnya bisa dilihat sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz tadi. Seharusnya terlihat tapi mendung. Nah, cuaca. Sementara di tempat lain, di belahan yang bumi yang tidak terlalu jauh misalnya, itu cerah. Mereka terlihat, sementara yang mendung mereka tidak bisa. Terus apa ada standarnya dalam menentukan ru'yah ini? Ya, standar itu Imkan biasa digunakan istilahnya adalah imkanur ru'yah biasanya. Biasanya seperti itu. Kalau yang dimaksud standar itu begini, jadi pada dasarnya institusi negara untuk membuat sebuah kalender itu dibutuhkan, khususnya kalender Komariah ya, itu dibutuhkan perhitungan-perhitungan berkaitan dengan peredaran bulan yang otomatis nantinya berkaitan dengan ru'yat juga. Ru'yat dalam arti ketinggian hilal di sini yang dipakai, ketinggian hilal dan elongasi. Biasanya juga melebar ke masalah usia hilal. Itu kemudian disepakati di antara komposisi dari ketiga hal itu disepakati untuk supaya kalender ini bisa dibuat, karena kalender kan dibuat kan misalnya setahun 2 tahun gitu kan, tidak bisa orang membuat kalender per bulan kan, tidak seperti itu. Dibuat prediksi selama 1 tahun, kapan terjadi perpindahan bulan dan sebagainya. Jadi prediksinya berdasarkan standar yang sudah disepakati. Iya. Nah, kemudian standar ini yang kemudian mempengaruhi preasumsi orang terhadap ketertampakan hilal. Jadi ada istilah hilal yang statusnya tinggi atau speknya tinggi dan hilal yang speknya rendah misalnya. Apa batasnya? Kapan dikatakan hilal itu rendah yang diragukan untuk terlihatnya atau bahkan mustahil terlihatnya, dengan hilal yang tinggi yang posibilitas terlihatnya besar. Nah, itu dinamakan dengan imkanur ru'yat itu. Nah, imkanur ru'yat ini setiap daerah atau negara itu ada yang menerapkan imkanur ru'yat secara berbeda-beda. Misalnya Turki itu imkanur ru'yahnya adalah dia hilal minimal di ketinggian 5 dan elongasi 8, itu Turki. Kemudian Mesir tidak menggunakan tinggi maupun elongasi, tapi menggunakan waktu. Jadi asalkan hilal itu lag time-nya atau masa settingnya atau masa terbenamnya itu minimal 5 menit, itu kalau ada kesaksian akan diterima. Nah, seperti itu ya. Berarti penentuan standarnya juga beda-beda ya? Beda-beda. Ada lagi misalnya di Indonesia ini yang yang menggunakan kriteria imkanur ru'yat ketinggian 2, kemudian elongasi 3 dan usia hilal
minimal 8 jam seperti itu. Oh, gitu. Ya, kemudian kita ke Ustadz Zahir. Tadi sempat disinggung oleh Mas Fir dan oleh Antum di awal juga tentang ru'yah hilal dengan mata telanjang dan dengan alat optik atau sebagainya. Menurut dari sisi agama sendiri, apa boleh melihat ru'yah dengan bantuan alat seperti itu? Mayoritas penganut aliran ru'yah, mereka berpendapat bahwa hilal hanya boleh diru'yah dengan mata telanjang. Artinya tanpa bantuan alat sama sekali. Mayoritas mereka yang menganut ru'yah. Ya. Jadi itulah kenapa kita tidak mendengar dalam sidang-sidang isbat yang diselenggarakan, tidak pernah mendengar laporan hasil pemantauan hilal melalui alat teleskop umpamanya. Jadi semuanya melalui mata telanjang aja. Iya, karena memang hasil pemantauan melalui alat seperti teleskop dan sejenisnya tidak bisa dijadikan pijakan untuk menetapkan awal bulan. Sekali lagi, ini menurut mayoritas mereka yang menganut aliran ru'yah. Apa yang menjadi hasil dari pemantauan dengan alat maksimal digunakan untuk semacam penguat dari hasil pemantauan melalui mata telanjang. Itu pun tentu ketika hasil pemantauan dengan alatnya sesuai dengan hasil pemantauan dengan mata telanjang. Ketika hasil pemantauan dengan teleskopnya berbeda, pastilah hal seperti itu tidak akan pernah dimunculkan karena justru akan memperlemah klaim ru'yah dengan mata telanjang. Karena mana mungkin umpamanya bahwa seseorang bisa melihat hilal dengan mata telanjang sementara teleskop yang mampu mendekatkan objek hilal sekian kali umpamanya tidak bisa melihatnya. Intinya bahwa memang hilal bisa ditetapkan dengan ru'yah hanya dengan mata telanjang menurut sebagian besar dari para penganut aliran ru'yah. Namun demikian, di antara para ulama kontemporer, kita menyaksikan ada yang berpendapat cukup progresif, cukup responsif terhadap apa yang menjadi perkembangan zaman, yaitu bahwa mereka membolehkan meru'yah dengan bantuan alat optik seperti teleskop. Salah satu di antaranya adalah Ayatullah Imam Sayyid Ali Khamenei, hafizahullah, di mana menurut beliau hilal sebagaimana bisa diru'yah dengan mata telanjang juga bisa diru'yah dengan alat optik dan hasilnya juga bisa digunakan sebagai pijakan untuk menetapkan awal bulan. Nah, ada pandangan yang progresif lainnya sebenarnya yang juga menjadi pendapat dan fatwa dari Imam Sayyid Ali Khamenei, yaitu apa yang dikenal dengan sebutan penetapan awal bulan melalui ru'yah muhaqqaqah. Apa yang dimaksud dengan ru'yah muhaqqaqah? Ru'yah muhaqqaqah artinya ru'yah yang pasti. Ru'yah muhaqqaqah berkenaan dengan situasi di mana bulan secara spek dalam posisi dan situasi yang sangat meyakinkan bahwa bisa dilihat. Ya, bisa dilihat sejauh tidak terhalang oleh faktor penghalang seperti awan, kabut dan lainnya. Nah, dalam situasi tersebut apabila kita seyakin-yakinnya bahwasanya hilal sebenarnya bisa terlihat apakah dengan mata telanjang atau dengan alat teleskop, namun secara faktual ternyata tidak terlihat karena terhalang. Dalam situasi seperti ini juga awal bulan bisa ditentukan. Meskipun sekali lagi hilal secara faktual tidak terlihat. Nah, kenapa saya katakan pandangan ini sangat progresif? Dikarenakan sebetulnya ini menyelesaikan banyak keadaan. Teman-teman pegiat ru'yah yang biasa melakukan ru'yah hilal di lapangan, mereka tahu bahwasanya melihat hilal bukan suatu hal yang mudah, ya. Dalam keadaan bahkan ketika hilal spesifikasinya sudah sangat tinggi umpamanya dari sisi ketinggiannya, dari sisi elongasinya dan lain sebagainya, sudah sangat mungkin untuk dilihat, namun faktanya seringkali juga tidak mampu melihat. Nah, kalau situasi seperti itu, dalam situasi seperti itu kemudian kita juga tidak bisa menetapkan awal bulan berdasarkan ru'yah muhaqqaqah, maka kita akan terjebak dalam situasi yang sangat problematik, yaitu diantaranya bahwa
ketika bulan sudah sangat tinggi, tapi karena terhalang kita tidak bisa tetapkan, ini akan berefek kepada kegiatan ru'yah di bulan berikutnya. Di mana di bulan berikutnya kita akan terpaksa memantau hilal pada saat hilal sudah usianya melebihi 24 jam. Artinya kita akan meru'yah hilal kira-kira pada hari kedua setelah ia lahir. Dan itu cukup problematik dalam hal penentuan awal bulan. Ya, menyambung kepada Mas Fir, sebenarnya menurut astronomi sendiri, kapan hilal itu bisa dilihat? Saya ingin flashback ya. Jadi karena ini menyangkut masalah astronomi yang notabene adalah sebuah ilmu pengetahuan yang melaluinya kemudian dilakukan penelitian-penelitian dan sebagainya untuk memang ini yang menariknya adalah sebenarnya melihat hilal itu adalah khas Islam yang sejauh yang saya tahu itu khas Islam, nggak ada istilah-istilah moon sighting, crescent watch itu pun tidak berkaitan langsung dengan kapan sabit itu pertama kali muncul yang bisa dilihat manusia itu, bisa dilihat mata telanjang itu, kapan itu tidak berkaitan langsung dengan itu sangat khas Islam. Tapi kemudian para astronom itu tertarik untuk seperti ada magnet yang kemudian menarik mereka untuk melakukan penelitian-penelitian itu juga yang yang kalau saya bicara sejarahnya lahirnya ada rumusan atau besaran yang namanya limit Danjon. Nah, seperti ini. Jadi limit Danjon atau yang dilahirkan oleh ilmuwan astrofisika dari Prancis bernama André Danjon begitu. Itu sekitar tahun 1930 itu melakukan penelitian. Dia ingin tahu sudut berapa yang dibutuhkan secara elongasi itu sehingga bulan atau iluminasi bulan oleh matahari bisa terlihat oleh mata telanjang dari bumi. Nah, seperti itu. Tapi dia pada tahapan itu dia menggunakan teknologi teleskop waktu itu. Jadi dia mengukurnya dengan teleskop sehingga dihasilkan setelah dia menentukan lokasi-lokasi pengamatan. Ada sekitar tersebar 25 lokasi di Eropa waktu itu, di 25 lokasi di seluruh Eropa, di kota-kota besar Eropa yang melakukan pengamatan secara bersama-sama. Kemudian disimpulkan bahwa bulan itu bisa terlihat, ya, atau iluminasi bulan atau sabit bulan yang tipis itu bisa terlihat dari bumi melalui alat teleskop itu dengan elongasi minimal 7 derajat. Minimal itu ya? Dengan teleskop ya. Oh, bisa artinya dengan teleskop itu minimal 7 derajat. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini kemudian berkembang. Banyak pihak-pihak yang kemudian juga tertarik melakukan penelitian sehingga limit Danjon itu dipakai sampai sekarang, walaupun kemudian terjadi pemecahan rekor konon begitu dari 7 derajat menjadi 6,5 derajat dan sebagainya. Itu rekor sudah 6,5 itu ya. Artinya breaking record yang dibuat oleh Danjon itu walaupun namanya tetap limit Danjon juga, ya limit Danjon juga, hanya nilainya yang kemudian menjadi 6,4 tapi belum disepakati. Ada beberapa astronom, lembaga astronomi yang kemudian menggunakan itu, tapi yang selebihnya tidak. Nah, kemudian berdasarkan limit Danjon itu dikembangkan oleh para astronom modern yang khususnya yang yang mereka melakukan
penelitian untuk pengamatan hilal itu ditambahkan aspek lain yang namanya adalah ketinggian hilal. Jadi karena pengamatan itu dilakukan di Eropa, ya Eropa mungkin secara geografis ya dia mungkin atau posisinya kejernihan atmosfer dan sebagainya berbeda dengan kita yang di Khatulistiwa, sehingga mungkin pada elongasi 7 itu di ketinggian yang minimal mereka bisa melihat, tapi kita di di daerah Khatulistiwa agak susah karena ketebalan atmosfer yang berbeda. Nah, semacam itu sehingga kemudian dimasukkanlah aspek ketinggian hilal yang kemudian dipadukan dengan elongasi Danjon itu, yang kemudian akhirnya kolaborasi dari kedua hal ini menjadi metode yang akhirnya sekitar dasawarsa terakhir ini kita kenal sebagai visibilitas hilal itu. Jadi dari limit Danjon itu kemudian lahirlah atau dikembangkan menjadi sebuah kriteria hilal itu bisa semacam imkanur ru'yat ya, tapi ini versi yang lebih ya sangat ilmiah begitu. Karena sudah melibatkan penelitian yang panjang dari sekian puluh tahun, dari mulai tahun 30 itu, kemudian ditambah dengan aspek satu lagi yaitu dengan ketinggian dan perpaduan dari antara ketinggian hilal dan limit Danjon dengan elongasi itu, akhirnya terjadilah sebuah kriteria yang jadi elongasinya 7 derajat dan ketinggian hilalnya tadi? Ketinggian hilalnya masih belum dibakukan. Jadi karena yang dilihat itu sebenarnya kan ketebalan dan jarak sabit itu, jarak derajat sabit itu yang karena itu di elongasi yang sama pasti jarak sabit dan ketebalan hilalnya pasti sama. Tapi kalau ketinggiannya kan dia berbeda-beda, cenderung berbeda-beda. Itu yang masih menjadi penelitian sampai sekarang, dan terbuka penelitian kalau kita mampu membuat ya bagus-bagus saja. Jadi menurut limit Danjon batas minimalnya elongasinya adalah 7 derajat berarti ya. 7 derajat. Kemudian tapi jika disambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu walaupun kemampuan hilalnya untuk dilihat sangat tinggi, tapi ada momen-momen ketika para peruqyah ini tidak bisa melihat. Dan akhirnya ada solusi dari fatwa yang menyebutkan bahwa ada yang disebut ru'yah muhaqqaqah tadi. Jadi walaupun tidak bisa terlihat karena faktor X tertentu, tapi jika sudah sangat meyakinkan untuk bisa dilihat, maka bisa ditentukan awal bulan pada saat itu. Iya. Oke, pembahasan semakin menarik ini. Dari tadi kita sudah mendengar penjelasan dari sisi agama dan dari sisi astronomi. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Sebenarnya urusan penentuan awal bulan ini sebenarnya urusan agama atau urusan dari ilmu pengetahuan? Iya, menarik sekali. Begini, jadi kalau dari sudut pandang agama, menetapkan awal bulan tidak selamanya bergantung kepada ilmu pengetahuan. Dengan penjelasan seperti ini. Kalau saya ingin menetapkan awal bulan dengan bersandarkan kepada kesaksian 2 orang adil, maka tentu saya tidak perlu memiliki basis pengetahuan yang cukup di bidang astronomi atau lainnya, ya kan? Karena saya hanya bersandar kepada apa yang disampaikan oleh 2 saksi adil. Begitu juga ketika saya bersandar umpamanya kepada sumber apapun yang bisa mendatangkan keyakinan dan kemantapan pada diri saya bahwasanya hilal betul-betul sudah terlihat. Sumber apapun. Artinya bisa seperti yang saya katakan tadi, ketika berita tentang ru'yah hilal sudah sedemikian menyebar luas, sedemikian banyak yang mengklaim bahwa mereka melihat,
kalau itu menghadirkan keyakinan untuk saya bahwasanya hilal sudah benar-benar terlihat, saya juga bisa menetapkan awal bulan berdasarkan keyakinan yang timbul. Berarti tidak semua orang harus meru'yah sendiri-sendiri. Tentu, tentu. Dan untuk hal itu seperti saya katakan, saya tidak butuh basis pengetahuan apapun. Atau ketika saya menetapkan awal bulan karena bersandar kepada apa yang menjadi ketetapan dari Hakimul Muslimin. Jadi intinya kalau ditanyakan apakah ini masalah agama atau masalah ilmu pengetahuan, sebenarnya tergantung. Anda akan menetapkan awal bulan melalui jalur apa. Kalau saya ingin menetapkan awal bulan berdasarkan ru'yah yang saya lakukan sendiri, maka tentu saya harus memiliki basis pengetahuan. Ini langsung bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin seseorang akan kemudian datang ke lapangan untuk menyaksikan bulan tanpa mengetahui apapun, tidak tahu tentang di mana posisi atau azimut bulan, berapa ketinggiannya. Hal seperti itu akan menyebabkan seorang peru'yah, maka dia akan terpaksa menyapu pandangannya kepada seluruh ufuk barat ya, di bentangan sekian puluh derajat umpamanya, dan itu sesuatu yang juga pendek sekali. Ya, sesuatu yang berat untuk dilakukan. Artinya kalau saya ingin menetapkan awal bulan berdasarkan ru'yah yang saya lakukan sendiri, saya memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup. Sesuatu yang menarik untuk disampaikan di sini adalah bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan praktek ru'yah hilal itu bukan upaya untuk mengidentifikasi hukum. Peru'yah hilal tidak ingin mengidentifikasi hukum, melainkan ingin mengidentifikasi subjek hukum. Ya. Yang menjadi subjek dari hukum adalah hilal yang terlihat. Ya. Sementara hukumnya sudah jelas. Agama sudah menetapkan hukum yang pasti, bahwasanya ketika hilal terlihat maka Anda bisa menetapkan awal bulan. Artinya esok harinya adalah awal bulan. Hukumnya clear. Kegiatan meru'yah hilal adalah kegiatan mengidentifikasi subjek hukum, bukan hukumnya itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya seyogianya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk para ahli, ya. Untuk para ahli. Jadi untuk meru'yah hilal tidak perlu kemudian kita mengutus petugas kantor agama atau orang dari KUA dan seterusnya, atau tokoh agama, kiai, ulama dan seterusnya. Justru porsi yang terbesar itu perlu diberikan kepada para ahli. Sebut saja umpamanya lembaga-lembaga yang membidangi hal seperti ini, seperti BMKG, LAPAN, dan seterusnya, itu ruang mereka. Ya. Sementara apa yang disebut dengan lembaga-lembaga keagamaan tidak harus mereka menjadi pegiat ru'yah hilal, kecuali kalau mereka juga tergolong ahli, lain cerita. Ya. Kalau tidak, memang sebaiknya diserahkan kepada para ahlinya. Apa yang menjadi hasil dari pemantauan para ahli tersebut, itulah yang kemudian disidangkan oleh para tokoh agama untuk kemudian diputuskan apakah pada akhirnya awal bulan bisa ditetapkan atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi untuk teknis ru'yatul hilalnya sudah bagian para ahli. Persis. Jadi para ahli yang perlu diberi ruang yang lebih luas dalam hal seperti itu. Para tokoh agama tentu boleh melakukan hal tersebut, apalagi kalau mereka juga memiliki keahlian yang cukup untuk melakukan hal itu. Ya. Kemudian kepada Mas Fir, sebenarnya di Indonesia ini nilai standar imkanur ru'yah yang digunakan di Indonesia itu berapa, Mas Fir? Iya, imkanur ru'yat yang diberlakukan oleh pemerintah yang dinamakan adalah imkanur ru'yat MABIMS itu, MABIMS itu adalah ketinggian 2 derajat, kemudian elongasi 3 derajat, dan usia hilal 8 jam. Itu minimal ya, semuanya minimal ya. Artinya itu semuanya nilai-nilai minimal untuk apakah hilal itu bisa terlihat atau tidak. Iya, artinya begini, artinya itu kemudian disepakati. Berarti ada
salah satu ada satu standar yang digunakan Indonesia itu disebut standar MABIMS tadi ya. Terus gimana ceritanya muncul MABIMS, sejarahnya gimana tiba-tiba menjadi standar di Indonesia itu? Iya. Negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN khususnya 4 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu ada Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu mereka pada tahun 1998 itu mereka mengadakan pertemuan, kemudian mereka berusaha membuat kesepakatan dan keseragaman kalender begitu, sehingga mereka mencari acuan dengan standar apa atau dengan standar imkan ru'yat apa yang dipakai untuk penyeragaman kalender itu. Nah, kemudian dari hasil musyawarah mereka dari keempat negara ini, kemudian dicarilah histori tentang ru'yat hilal yang terjadi ya. Kemudian saat itu yang kemudian disepakati menjadi pegangan yang kemudian berlaku menjadi atau yang disepakati menjadi imkan ru'yat MABIMS itu adalah kejadian pada tahun 1985 di Indonesia, di mana Idul Fitri pada tahun itu diputuskan karena terjadi kesaksian melihat hilal di 3 lokasi di Indonesia dengan ketinggian itu 2 derajat, elongasi 3 derajat, kemudian usia hilal 8 jam. Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan dan disepakati, terjadi arbitrasi di antara keempat negara ini yang kemudian dibakukan menjadi imkan ru'yat MABIMS itu. Kalau saya bandingkan dengan Limin dan John yang sudah disebutkan sebelumnya, kan standarnya itu elongasinya 7. Sementara di MABIMS sendiri ini hanya 3. Betul kan ya? 2 derajat tinggi. 2 derajat tinggi dan elongasinya 3 ya. Berarti kan jaraknya itu sangat jauh. Lalu apa efeknya karena Indonesia menggunakan standar ala MABIMS, apa efeknya dengan ru'yatul hilal yang dilakukan di Indonesia? Iya. Apalagi bisa saya tambahkan, itu adalah kalau kita bicara tentang Limit dan John itu dengan optik ya, 7 derajat itu dengan optik. Ini dengan optik, 3 derajat ya? Dengan mata telanjang, kan seperti itu. Jadi sangat jauh. Ini optik, yang satu mata telanjang. Sesuatu yang sangat jauh ya. Nah, karena kemudian dengan berlalunya waktu, imkan ru'yat ini akhirnya distandarkan di setiap titik-titik lokasi pengamatan hilal yang resmi pemerintah, itu menjadi ukuran standar kesaksian seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang bersaksi ya melihat hilal, sementara spek hilalnya di atas imkan, di atas standar MABIMS, kesaksiannya pasti akan diterima. Memang ada verifikasi, mereka akan diuji, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Bentuk hilalnya bagaimana, dia menghadap kemana, jam berapa terlihat, pada ketinggian berapa, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, seperti itu. Nah, akan tetapi ini kemudian akan longgarnya terjadi kesaksian-kesaksian yang meragukan itu. Jadi pokoknya ada kesaksian dengan dengan imkan yang lebih tinggi, besar dari MABIMS, pasti akan diterima. Kalau misalnya lolos verifikasi ya pasti akan diterima. Jadi di lokasi ru'yat itu akan diumumkan bahwa hilal terlihat di lokasi tersebut, dan kemudian itu akan mempengaruhi sidang karena akan dikirimkan ke sidang pusat di pusat nasional, akan dipertimbangkan di sana.
Jadi kemungkinan seperti itu kan akhirnya kan mempengaruhi juga apa namanya penetapan awal bulan itu mau tidak mau akan terjadi. Ya tadi disebutkan bahwa Mabims ini menurut Anda tadi terlalu longgar. Ya. Lalu apakah dari 4 negara ini memang semuanya masih menggunakan standar ini? Saya sih mendengar, saya belum bisa memberikan datanya ya karena saya juga masih mencarikan sumber referensinya ini. Konon katanya Brunei sudah mulai berani mau atau bahkan sudah keluar dari Mabims mereka untuk memutuskan apa namanya pemutusan awal bulan itu mereka tidak berdiri sendiri. Konon begitu, tapi wallahu alam saya masih belum bisa mendapatkan data referensinya. Berarti Imkanur Ru'yah menurut alam Mabim ini sangat rawan ya untuk Iya, sangat rawan dan selama atau beberapa tahun terakhir ini rentan untuk di perdebatan-perdebatan di dalam BHR, di Badan Hisab Ru'yat itu berusaha untuk mengkritisi Imkanur Ru'yat yang sangat longgar dari Mabims ini. Yang saya tahu pada tahun 2017 terakhir itu ada usulan yang dikemukakan oleh LAPAN, yang LAPAN ini juga bagian dari BHR ya, dilibatkan di Badan Hisab Ru'yat Nasional itu untuk supaya Imkanur Ru'yat itu dinaikkan. Diperketat gitulah. Terlalu rendah. Dengan nilai ketinggian 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4 atau 6,5 seperti itulah. Ya. Itu ada upaya, tapi sampai sekarang masih tetap dengan masih belum standar Mabim itu sendiri ya. Tampaknya masih belum diterima. Entah kapan itu. Ya. Kemudian Ustadz, lalu apa hukumnya kalau kita mengikuti hasil dari pemerintah? Jadi kita menunggu hasil dari pemerintah dan kita ikut. Bagaimana hukumnya menurut dari sisi agama? Perihal penetapan awal bulan sebagai dasar untuk mengamalkan ajaran agama, dalam hal ini berpuasa di bulan Ramadan atau mengawali puasa di bulan Ramadan atau menghentikan puasa pada saat memasuki 1 Syawal, posisi pemerintah itu merepresentasikan salah satu sumber yang bisa dirujuk sejauh bahwa seorang mukallaf mendapatkan keyakinan atau kemantapan bahwa apa yang diumumkan dan diputuskan oleh pemerintah tersebut menandakan bahwa ru'yah hilal betul-betul sudah terjadi. Artinya hilal betul-betul terlihat. Ya. Dalam pembahasan usul fiqih dijelaskan sangat gamblang sebenarnya bahwa setiap keyakinan yang diperoleh oleh seseorang tentang subjek hukum tertentu, dari manapun sumber keyakinan tersebut, dari manapun sumber kemantapan tersebut, menyebabkan seorang mukallaf harus secara konsekuen menerapkan hukumnya sesuai dengan kemantapan dan keyakinan yang dia dapatkan dari terkait dengan masalah subjek hukum tertentu. Saya contohkan agar bisa lebih jelas. Kalau seseorang karena alasan tertentu, karena sumber tertentu, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa cairan yang ada di hadapan dia adalah miras, khamr katakan. Entah mungkin dari baunya, atau mungkin dari warnanya, atau karena alasan apapun yang membuat seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa cairan yang ada di hadapan dia adalah minuman keras, maka dia harus secara konsekuen menerapkan hukum
berdasarkan keyakinan yang dia dapatkan berkenaan dengan subjek hukum tadi. Artinya kalau dia yakin bahwa yang dihadapannya adalah minuman keras, maka dia haram untuk meminumnya. Nah, hal seperti ini berlaku untuk segala sesuatu dalam kaitannya dengan pemahaman seseorang tentang sebuah subjek hukum. Dalam hubungannya dengan permasalahan ru'yat hilal juga berlaku. Seseorang yang mendapatkan kemantapan dan keyakinan bahwa hilal sudah terlihat, maka dia harus menerapkan hukumnya. Hukumnya apa? Bahwa hari esok adalah awal bulan. Ya. Terlepas sumber keyakinan itu dia dapatkan dari mana? Apa saja? Ya. Sebut saja umpamanya pengumuman yang disampaikan oleh Dewan Sidang Isbat, ya, yang kebetulan melibatkan banyak elemen di situ. Tetapi hanya sebatas dari pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah di pusat. Tidak. Dari manapun. Sebut saja umpamanya orang mendapatkan keyakinan yang serupa sebatas mendengar umpamanya pengumuman dari kantor urusan agama di daerah. Dia yakin karena kantor urusan agama di daerah menyatakan bahwasanya hilal sudah terlihat dan seseorang yakin seyakin-yakinnya, mantap bahwasanya benar-benar sudah terlihat, maka dia juga harus menerapkan hukumnya. Bahkan lebih jauh saya katakan, kalau dia mendapatkan keyakinan serupa dari seorang ustadz di tingkat dusun dan desa, atau dari seorang mudin di sebuah RW atau di sebuah desa dan kelurahan, dia mendapatkan keyakinan dan kemantapan bahwasanya hilal betul-betul sudah terlihat, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia menerapkan hukumnya. Jadi sebetulnya bukan permasalahan yang mengumumkan pihak mana, tetapi apakah pengumuman tersebut atau informasi yang disampaikan kepada seseorang bisa menimbulkan keyakinan dan kemantapan kepada dia atau tidak. Kalau menghasilkan keyakinan dan kemantapan bahwa ru'yah hilal betul-betul sudah terjadi, maka dia harus menerapkan hukumnya. Kalau tidak, tidak. Jadi itu letak permasalahannya. Berarti masalahnya bukan siapa yang mengumumkan, siapa yang memutuskan, tapi personnya masing-masing yakin. Sumbernya bisa apa saja. Tetapi permasalahannya apakah info yang disampaikan oleh sumber tertentu menimbulkan keyakinan pada diri mukallaf atau tidak. Kalau menimbulkan keyakinan bahwa hilal benar-benar sudah terlihat, maka dia harus menerapkan hukumnya. Siapapun boleh. Apapun. Dan inilah sebetulnya yang menjadi kandungan dan maksud dari fatwa yang disampaikan oleh Imam Said Ali Khamenei dalam kitab Ajubatul Istifta'at, tepatnya pada permasalahan di nomor 847 atau 849, ada perbedaan dalam cetakannya. Di mana ketika ada seseorang bertanya tentang apabila seseorang merujuk kepada pengumuman yang disampaikan oleh sebuah pemerintahan terkait dengan awal bulan, apakah dipersyaratkan bahwa pemerintahan tersebut harus pemerintahan Islam atau pemerintahan non-Islam pun juga bisa diterima hasil pengumumannya? Jawaban beliau sangat tegas bahwasanya tolak ukurnya adalah itminan, kemantapan yang ditimbulkan dari pengumuman tersebut pada diri mukallaf, bahwa hilal betul-betul terlihat di daerah tersebut, di daerah di mana mukallaf itu tinggal. Jadi permasalahannya adalah pada, sekali lagi, apakah pengumuman dari sumber apapun, mau pemerintah, mau yang lainnya, menimbulkan keyakinan atau tidak. Mungkin perlu saya jelaskan lebih simpel tentang apa yang difatwakan oleh Imam Said Ali Khamenei, khususnya untuk sebagian orang yang menurut saya gagal memahami fatwa ini, namun sayangnya gemar menyampaikan pemahaman yang salah di tengah komunitas tanpa klarifikasi, mohon maaf saya katakan tanpa kerendahan hati ketika sebetulnya dia tahu bahwa mereka yang duduk di
Dewan Syuro ABI adalah para ustadz senior yang menekuni bidang fikih sekian lama, bahkan tidak jarang mereka itu didiskreditkan oleh sebagian orang dikarenakan mereka terlalu fikih oriented dalam segala sesuatu. Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia melalui Dewan Isbat, mereka menetapkan awal bulan berdasarkan informasi yang sampai kepada mereka, dan terkadang apa yang menjadi kesimpulan mereka terkadang berbeda dengan apa yang disampaikan dalam bentuk keputusan pemerintah. Kita saksikan bahwa ada beberapa orang yang saya katakan kurang klarifikasi, kemudian mencoba mempersalahkan hal tersebut dengan menghadirkan konon ada fatwa yang dengan tegas membolehkan seseorang merujuk kepada pengumuman pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengumuman pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan hanya merepresentasikan salah satu sumber yang bisa dirujuk sejauh menimbulkan kemantapan dan keyakinan bahwasanya ru'yah hilal benar-benar terjadi. Bahwa menurut mazhab Ja'fari, hilal itu atau awal bulan itu bisa ditentukan semata-mata melalui jalur ru'yah. Apakah ru'yah yang dilakukan sendiri oleh seorang mukallaf atau ru'yah yang bisa dia simpulkan dari sumber lain, artinya dari pihak lain. Dalam hal ini bisa kesaksian dua orang adil, ya, memberikan kesaksian bahwasanya keduanya menyaksikan hilal, maka seseorang bisa menetapkannya bahwa hilal sudah terlihat. Kenapa? Karena ada dua orang adil yang memberikan kesaksian. Atau yang kedua, ru'yah hilal bisa disimpulkan oleh seseorang dikarenakan ada sumber yang bisa mendatangkan kemantapan dan kepastian atau keyakinan pada diri mukallaf bahwasanya hilal benar-benar sudah terlihat. Ini beragam. Salah satunya adalah seperti yang saya katakan tadi, popularitas tentang ru'yah hilal yang diberitakan oleh banyak pihak sehingga seorang mukallaf yakin bahwasanya ru'yah hilal pasti sudah terjadi dikarenakan sekian banyak orang mengatakan menyaksikan hilal. Kemudian sumber apa lagi? Sumber apapun yang bisa mendatangkan kepastian, keyakinan, dan kemantapan. Nah, apa yang menjadi pengumuman pemerintah berada di konteks ini sebenarnya. Di konteks bahwasanya ini termasuk salah satu sumber yang mungkin bisa membuat orang tertentu yakin bahwa ru'yah sudah terjadi. Namun apakah kemudian sama sekali tidak ada celah bagi seseorang untuk sebut saja tidak merasa yakin dengan apa yang diumumkan? Menurut hemat saya sekali lagi bahwasanya selama apa yang menjadi pijakan dan rujukan bagi pemerintah adalah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang yang mengaku melihat hilal di lapangan, yang seringkali kita tidak tahu figur saksi tersebut karena saksi itu diambil on the spot dan secara spontan di tempat-tempat pemantauan hilal. Ketika hakim mengumumkan apakah ada yang melihat hilal, maka ada yang mengatakan bahwasanya iya saya melihat hilal, padahal mungkin kita tidak kenal siapa dia, padahal kita tahu dalam pemahaman agama Islam seorang saksi itu hanya bisa diterima kesaksiannya kalau kita kenali sebagai orang yang adil, bukan saksi yang muncul secara spontan on the spot. Tentu hal itu akan menyebabkan sebagian orang tidak terpaksa untuk kemudian merasa yakin atau berpura-pura yakin dengan kesaksian seperti itu. Yang acap kali kesaksian di lapangan itu tidak didukung oleh para peru'yah lainnya. Kita tahu bahwa di titik-titik
di mana ru'yah dilakukan, sebut saja di Condro Dipo, di Tanjung Kodok dan seterusnya, peru'yah itu bukan 1-2 orang, peru'yah itu puluhan orang. Ketika umpamanya sekian puluh orang tidak menyaksikan dan ada 2 orang mengatakan mereka melihat, belum lagi tidak juga terdukung oleh hasil pemantauan melalui alat teleskop yang juga ada di lapangan, karena di titik-titik pemantauan hilal juga banyak alat-alat teleskop yang dihadirkan untuk memantau. Alat-alat teleskop tersebut tidak menyaksikan, kemudian ada orang yang tiba-tiba mengatakan bahwasanya keduanya menyaksikan. Tentu situasi seperti itu memberikan celah kepada sebagian orang untuk kemudian tidak yakin dengan apa yang dijadikan pijakan, karena kita tahu bahwa keputusan pemerintah biasanya merujuk kepada kesaksian orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu. Ya, ini semakin menarik, Ustaz. Jadi bukankah pemerintah ini sudah memiliki tim yang pastinya sudah berpengalaman dengan alat-alat yang canggih, dan saya dengar ada tersebar 80 titik di seluruh Indonesia. Lalu jika tolak ukurnya itu adalah keyakinan, kenapa dari ABI sendiri membuat sebuah lembaga falak yang istilahnya membuat lembaga baru, padahal pemerintah ini sudah ada lembaga yang sudah berjalan begitu lama dengan pengalaman dan alat-alat yang lebih canggih? Ya, jadi kalau terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi, apakah ada celah bagi sebagian orang untuk tidak merasa yakin dengan apa yang diumumkan? Ya, saya katakan celah itu sangat ada. Ini sebetulnya tergantung sejauh mana akses orang kepada informasi, sejauh mana akses orang kepada informasi tentang keseluruhan proses penetapan awal bulan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pijakan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah adalah kesaksian saksi-saksi di beberapa titik yang notaben figur-figurnya tidak kita kenali, padahal kita tahu bahwa saksi dalam agama harus tergolong orang yang adil, yang kita ketahui sebagai orang adil, kemudian tidak didukung dengan kesaksian yang sama, maka hal seperti ini akan menghadirkan celah untuk sebagian orang untuk tidak mendapatkan kemantapan yang diperlukan untuk menjadikan pengumuman pemerintah menjadi sumber untuk menetapkan. Berarti untuk yakin itu kita tidak bisa sekedar saya yakin dengan pemerintah, harus ada dasar-dasar yang membuat yakin. Jadi begini, yakin dan tidak yakin itu biasanya seperti yang saya katakan ditentukan oleh sejauh mana sih akses dia kepada informasi. Sebut saja orang yang tinggal di sebuah dusun, di sebuah desa, maka dia akan yakin dengan apa yang dikatakan oleh ustadz di dusun tersebut. Karena memang orang itu tidak memiliki akses informasi tentang sesuatu. Ya. Dia percaya dengan ustadz di lingkungannya. Satu orang mengatakan bahwasanya hilal sudah terlihat, maka dia percaya dengan itu. Tetapi akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki akses kepada informasi yang jauh lebih luas. Tentunya dia tidak akan dengan mudah kemudian yakin dan mendapatkan kemantapan dari pengumuman dari sumber tertentu. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa kenapa harus ada lembaga falak ABI di saat mungkin pemerintah sudah memiliki sedemikian banyak tim dan didukung oleh peralatan dan lain sebagainya, menurut saya keberadaan lembaga falak bagi setiap komunitas adalah sesuatu yang niscaya. Ya. ABI layaknya ormas-ormas yang lain perlu memiliki lembaga falak. Kenapa? Karena keberadaan lembaga falak bisa menjamin kemandirian komunitas untuk menetapkan dan mengamalkan hal-hal yang menjadi kekhasan bagi dirinya. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwasanya lembaga falak itu seperti yang dimiliki oleh ABI bukan semata-mata melakukan kegiatan ru'yah, tetapi lembaga falak juga merupakan pusat keilmuan dan pusat pelayanan keastronomian. Umpamanya lembaga falak ABI juga memberikan pelayanan tentang penetapan arah kiblat dan seterusnya. Maka dari itu keberadaannya mutlak diperlukan. Belum lagi kalau tadi disebutkan bahwasanya peralatan yang dimiliki oleh pemerintah, menurut saya
tidak menambah sesuatu apapun, mengingat bahwa apa yang menjadi hasil dari pemantauan dengan alat tersebut justru sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Ya, karena selalunya pemerintah itu menetapkan awal bulan berdasarkan kesaksian dengan mata telanjang, bukan dengan alat teleskop. Jadi tidak pernah disebut menurut teleskop dengan pemantauan hasil teleskopnya tidak pernah disebut, tidak pernah disampaikan. Padahal kita tahu bahwasanya pantauan dengan teleskop lebih memungkinkan untuk bisa melihat hilal, dan bahkan kita tahu bahwa alat-alat teleskop yang sekarang bisa di streamingkan umpamanya. Kenapa umpamanya tidak langsung saja di streamingkan sehingga masyarakat bisa langsung menyaksikan apakah alat tersebut bisa memantau atau tidak bisa memantau? Ya, itu tentu menurut saya cukup perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat ketika ada kesaksian dari orang perorangan yang mengatakan mereka melihat dengan mata telanjang, apabila ternyata alat yang dimiliki yang canggih-canggih itu terbukti tidak melihat, maka di situ menjadi alat aja nggak bisa ngelihat, apalagi punya hak untuk mempertanyakan hal yang seperti itu. Ya, mungkin menyambung ke Mas Fir ya. Sejauh ini dari Lembaga Falak Abi sendiri jam terbangnya sudah sejauh mana? Ya. Lembaga Falak Abi itu resmi ya, lahir pada tahun 2017. Itu resminya. Namun jauh sebelumnya sudah kita lakukan pembentukan tim untuk melakukan rukyat hilal ini sebanyak 9 tim, antara lain yang di Makassar, kemudian yang di Jawa Timur itu ada 5 tim, Jember, kemudian Probolinggo, kemudian di Malang, di Jember ada 2, kemudian Probolinggo 1, di Malang sendiri ada 2 tim, kemudian sisanya yang 3 ada di Jepara, Semarang, dan di Banten, di pantai Tanjung Pasir, Banten. Itu kita sudah bekerja sejak tahun 2010 itu melakukan rukyat hilal tanpa mulainya putus. 2010 mulainya, tanpa putus dari bulan ke bulan. Nah, kemudian dari 9 tim yang ada ini, kemudian kita pilih di antara mereka yang memiliki kesempatan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan rukyat hilal, kemudian yang kita gabungkan di dalam tim rukyat hilal Abi, yang kemudian total jumlahnya menjadi 24 tim yang tersebar di seluruh. Oh, sekarang sudah 24 tim ya, cukup banyak juga ya. Tim, ya. Dan itu sampai sekarang kita melakukan rukyat yang berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan? Ya, kita lakukan dari bulan ke bulan. Oh, dari setiap bulan turun ke lapangan untuk? Ya, setiap bulan. Melihat ya? Ya, karena kita harus berdasarkan akurasi kan. Jadi data yang kemudian sesuai enggak ini dengan dengan alur secara astronomisnya, dan dari sisi agamanya cocok enggak, kan bisa terlihat itu. Kenapa kok harus setiap bulan? Kok enggak hanya di waktu-waktu penting saja? Nah, ini kelemahannya ketika orang merukyat di bulan-bulan tertentu. Itu seperti saya contohkan beginilah, misalnya kita seringkali melakukan rukyah ya untuk mengawali bulan Ramadan itu selalu bersamaan dengan pemerintah. Jadwalnya selalu bersamaan. Kita tidak pernah meleset 1 hari. Tapi kita punya dasar kenapa kita lakukan itu. Karena kita sudah menentukan hari itu ada hari ke-29 Sya'ban. Artinya dari sejak peralihan dari bulan sebelumnya Rajab ke Sya'ban, kita sudah tentukan tanggal 1-nya berdasarkan ru'yah. Nah, kemudian yang kita pertanyakan sebenarnya bagaimana mereka menentukan
saat bersama ru'yah dengan kita itu mereka menentukan 29 Sya'ban itu berdasarkan apa? Bagaimana mereka menentukan awal Sya'bannya dengan apa? Kita tidak pernah dengar gitu ada mereka melakukan ru'yah dan sebagainya. Mungkin ada secara mandiri, tidak dikoordinasi oleh pemerintah, tidak di bawah. Berarti dari lembaga ini dasarnya ru'yah bulan sebelumnya karena setiap bulan melakukan ru'yah. Iya. Sementara lembaga lain apa juga setiap bulan atau hanya di waktu-waktu penting saja? Nah itu yang kita pertanyakan, yang jelas titik-titik lokasi resmi pemerintah tidak selalu buka Di setiap bulannya. Hanya 3 bulan, yaitu bulan apa untuk ru'yah awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Itu saja. Terus kemudian kira-kira ada enggak satu kejadian mungkin antara pemerintah dengan ormas-ormas besar di Indonesia atau lembaga-lembaga besar di Indonesia saat ru'yah itu ada perbedaan itu? Contoh-contoh kasus yang pernah terjadi, pernah atau tidak? Iya, pernah beberapa kali ya seingat saya. Cuman yang paling heboh yang pernah terjadi, paling heboh itu pada tahun 1998 waktu itu untuk penetapan awal untuk penetapan Idul Fitri untuk awal Syawalnya itu terjadi perbedaan bahkan di antara pihak yang meyakini metode ru'yah itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah melakukan istikmal karena mungkin hilal tidak terlihat menurut kesaksian di lapangan, tapi di pihak lain ada kesaksian dari misalnya dalam hal ini, dalam kasus ini PWNU Jatim itu merasa ada kesaksian yang harus diterima dan dipertimbangkan untuk kemudian mereka menjatuhkan awal Syawal pada esoknya. Nah, sementara PWNU NU Pusat itu sejalan dengan pemerintah yang melakukan istikmal. Nah, jadi ada contoh di sini bahkan di antara peru'yah sekalipun terjadi perbedaan. Nah, seperti itu. Di tahun 98 itu ya. Tahun 98. Kalau yang dekat-dekat ini ada kasus lagi yang yang tidak mencerminkan perbedaan awal bulan, tapi bagaimana jatuhnya hari ru'yah atau tanggal ru'yah ya ketika mereka melakukan ru'yah untuk Syawal pada tahun 2020. baru-baru ini. 2020 itu mereka karena pada penentuan awal Ramadannya mereka ada kesaksian yang kita anggap meragukan itu. Kemudian mereka menjatuhkan awal Ramadannya pada esok harinya sehingga pada tanggal 29 mereka jatuh pada hari ru'yah di mana ijtima' belum terjadi. Bahkan ijtima'nya masuk di tanggal yang berbeda pada tengah malam, lebih dari tengah malam. Itu jarak yang jauh. Dan itu kalau dari sisi ketepatan ilmiah, ketepatan astronomis ya jauh, jadi jauh panggang dari api begitu. Ya. Kemudian saya beralih ke Ustadz. Tadi Mas Fir menyebutkan bahwa terkadang terjadi perbedaan antara lembaga Falak Abi dengan pemerintah. Kemudian apakah ketika lembaga Falak Abi menentukan dan ketentuannya itu berbeda dengan pemerintah, apakah itu tidak disebut menentang pemerintah, Ustaz? Begini ya, selama kita memposisikan apa yang menjadi keputusan pemerintah itu sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dalam rangka masyarakat bisa mengamalkan agamanya dengan benar dan tepat waktu, khususnya untuk mereka yang tidak punya akses dan kemampuan untuk melakukan ru'yah sendiri dan menentukan awal bulan sendiri, maka selamanya akan ada ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri kapan mereka akan berpuasa dan kapan mereka akan menghentikan puasa. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut. Sekali lagi, kalau kita melihat pemerintah sebagai fasilitator,
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengamalkan agama, maka tentu kebutuhan itu utamanya untuk mereka yang tidak punya kemampuan untuk melakukannya sendiri. Tetapi untuk mereka yang memiliki kemampuan sendiri untuk menentukan, tentu mereka punya ruang untuk menentukan sendiri, dan itu tidak harus dipandang sebagai bentuk penentangan. Kenapa? Karena keputusan pemerintah seperti yang saya katakan hanya untuk memberikan kemudahan. Kecuali pada saat ketika kita melihat bahwa penentuan awal bulan itu sebagai isu politik, sebagai isu yang berkaitan dengan masalah ketertiban umum yang berpengaruh terhadap stabilitas negara umpamanya, yang tentu menyangkut urusan seperti ini, murni kewenangannya hanya ada pada pemerintah. Kalau kita melihat awal bulan itu kaitannya dengan hal-hal seperti itu, ya setiap warga negara tentu tidak punya pilihan kecuali patuh dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan tentu dia harus mencari cara yang memungkinkan untuk mengamalkan agama sesuai dengan keyakinannya yang tidak sampai menimbulkan pelanggaran terhadap apa yang digariskan oleh pemerintah. Tapi menurut hemat saya penetapan awal bulan belum dikaitkan dengan isu stabilitas dan seterusnya, sehingga tidak ada yang berhak berbeda. Dan dari pemerintah sendiri melihat adanya perbedaan-perbedaan itu bukan masalah. Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan keamanan, stabilitas dan seterusnya, sehingga memang tidak ada peluang bagi siapapun untuk berbeda. Saya melihatnya bahwa pemerintah ingin memfasilitasi, ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Oke, kemudahan itu diperlukan memang. Segmen besar dari masyarakat ini yang tidak punya kemampuan untuk melakukan akses, melakukan penentuan sendiri. Tetapi bagi kami yang memiliki kemampuan, kenapa tidak? Dan pemerintah juga tidak melarang orang lain atau pihak lain, dalam hal ini ormas, untuk menetapkan sendiri. Dan tidak ada larangan. Ada keputusan, tetapi tidak ada larangan bagi ormas atau apapun dari masyarakat untuk menentukan sendiri. Dan di momen-momen penting kita sering lihat di berita, biasanya ada yang beda 2 hari, ada yang beda, banyak kelompok yang berbeda-beda, dan itu biasa. Dibiarkan, tidak ada masalah, karena memang tidak ada larangan dari pihak pemerintah. Tapi kan ketika kita berbeda dengan pemerintah, kita ini berbeda dengan segmen masyarakat yang besar. Misalnya kita hari ini harusnya pemerintah, mayoritas dari kita semuanya berlebaran, dan kita misalnya berbeda sehari dan masih berpuasa. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan segmen yang lebih luas ini? Menyangkut resikonya yang mungkin timbul. Iya, resiko kan kita, apalagi dalam keluarga, kita harus masih berpuasa. Saya secara yakin bisa saya katakan bahwasanya apa yang disebut dengan resiko dan efek yang timbul dari perbedaan yang muncul itu sejauh ini hanya ada di benak orang-orang yang sebut saja tidak punya confidence yang cukup bahwa ajaran agama yang mereka yakini bisa menjadi solusi bagi kehidupan keberagamaan. Sementara di lapangan yang kita saksikan, setidaknya record yang kita punya mungkin beberapa kali berbeda, tidak timbul sesuatu apapun. Artinya komunitas kita dan masyarakat umum sudah memiliki kedewasaan yang cukup untuk menyikapi perbedaan yang lumrah dan perbedaan yang sederhana ini. Mereka tidak menjadikan ini sebagai alasan untuk kemudian berpecah dan berselisih. Artinya abaikan segelintir orang yang intoleran, yang menjadikan dari segala sesuatu sebagai alasan untuk berpecah. Mayoritas masyarakat tidak melihatnya seperti itu. Jadi menurut saya resiko dan efek itu agak dilebihkan. Jadi bayangannya besar sekali, resikonya akan terjadi ini. Kita sudah melewatkan sekian lama, dan beberapa kali ada perbedaan. Meskipun kita lebih sering sama sih sebenarnya daripada berbeda ya. Khususnya menyangkut penentuan awal Syawal, kita lebih sering sama daripada berbeda. Namun dalam situasi berbeda tidak timbul sesuatu apapun, karena
kita yakin dengan kedewasaan anggota komunitas dan juga kedewasaan dan pemahaman masyarakat umum terhadap masalah perbedaan. Namun pada saat yang sama perlu dicatat bahwa Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia sudah menerbitkan arahan bagi komunitas untuk bagaimana menyikapi situasi di mana ada perbedaan dalam penentuan awal bulan. Dan arahan itu saya lihat sangat komprehensif, artinya bisa menjadi solusi bagi semua orang. Bahwa ketika berbeda apa yang harus mereka lakukan sehingga tidak sampai timbul permasalahan dalam kaitannya dengan interaksi sosial dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Berarti memang kuncinya adalah saling menghormati dan saling menghargai. Ya, dan itu kita saksikan cukup besar. Pemahaman seperti itu cukup besar. Ya. Obrolan yang sangat menarik. Dan untuk menutup bincang kita malam hari ini, saya minta mungkin 30 detik pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz dan 30 detik dari Mas Fir. Siap, ya. Mungkin tidak sampai 30 detik. Saya ingin mengajak semua pihak untuk terus mengaji agama, memahami agama dan mencoba untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ini bukan permasalahan politik, ini bukan permasalahan propaganda, ini murni pengamalan agama. Kita perlu memahaminya dengan baik dan mengamalkannya. Dan Anda bisa tetap tampil elegan, meskipun terkadang Anda berbeda. Jadi, tinggalkan bayang-bayang kekhawatiran, pastikan bahwasanya Allah, Rasulnya, para imam Ahlul Bait bukan hanya memiliki ajaran, tetapi mereka juga memiliki solusi untuk mengamalkan ajaran tersebut. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengamalkan ajaran karena ada solusi praktis untuk setiap situasi. Ya, silahkan Mas Fir. Pada kesempatan yang bagus ini saya menghimbau kepada masyarakat, masyarakat luas khususnya umat Islam, hendaknya mereka konsisten untuk menentukan metode apa sih sebenarnya yang mereka gunakan untuk menentukan awal bulan. Kalau mereka yang meyakini metode ru'yat hilal, ya hendaknya mereka konsisten dengan metode ini. Jangan hanya memilih-milih pada hari atau pada bulan-bulan tertentu mereka mengikuti atau apa namanya? Mengikuti ru'yat. Kemudian di sisa-sisa waktu yang lain mereka tidak tahu kemana mereka ikut. Nah, kita menghimbau pada kesempatan kali ini hendaknya mereka semakin kritis ya. Jadi mereka untuk perpindahan bulan-bulannya mereka juga harus ya mulai membiasakan diri untuk menengoklah hasil ru'yah dan sebagainya itu menjadi bahan yang karena ini berkaitan dengan syariat ya. Kalau kita enggak tahu Ustaz, meloncat-loncat kadang hisab, kadang ru'yat itu kan jadi rancu agak. Iya, jadi kita himbauan kita hanya itu. Ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Mas Fir, terima kasih banyak atas waktunya. Oke para pemirsa Titik Temu, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya ingin mengutip satu quotes yang sangat menarik tadi dari Ustadz Zahir Yahya bahwa kita bisa tampil elegan walau kita berbeda. Perbedaan itu niscaya, tapi semua ada titik temunya.